A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dengar dah jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahidzil jalali wal ikram wa syari'ul halali wal haram wa muayyidul ahkami bil ahkam wa sallallahu ala asyrafil anam wa afdali kulli imamil muqtadi bih fi kulli iqdami wa hijam sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi syara'a lana syara'i'al Islam minas salati waz zakah wal haji was siyam wa ala alihi wa sahbihil kiram masabihiz zalam wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al mahbubun wa ya ayyatuhal hadirat al mahbubah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua, pengurus dan seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjangkan umur buat tambah-tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji dan ibu hajah yang tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah rizki, berkah ilmu, berkah dalam segala hal. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita yang ikut serta hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita doakan dengan keberkahan pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan anak kita doakan menjadi anak yang saleh dan salehah, berguna bagi agama, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Segala puji hanya milik Allah. Kita selaku hambanya patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayah yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan adanya dua nikmat tersebut, pada malam ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam ini, baik yang fardunya maupun yang sunatnya, dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya.
Dan sekarang kita melanjut sambil menunggu waktu Isya, dan jangan lupa semuanya kita berniat sejak beriktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ai makru Nabi ta'zim semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiunal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umatnya menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian yang sempat tertunda minggu-minggu kemarin, tadi saya mendapatkan informasi dari sahabat saya Bapak Reza bahwasanya Bapak Ketua sedang mengalami sakit. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berkah pengajian kita malam ini dan kita dorong doa, mudah-mudahan Bapak Ketua istilahnya mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Bapak Ketua saja yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Terus guru kita, salah satu guru kita yaitu Al-Ustadz Syekhuna Al-Mukarram Bapak Santo Umar saat ini juga sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan kita dorong doa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahnya ini menjadi syifa, menjadi obat kepada bapak-bapak kita, Bapak Ketua dan Ustadz kita. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah bisifai wa bidawail Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjut pengajian yang sempat tertunda minggu kemarin. Kita membahas tentang masalah apa minggu kemarin, Ibu? Ada yang masih ingat? Masalah wud. Kan banyak wudu tuh, ada fardu wudu, ada sunat wudu, ada makruhnya wudu. Fardu wudu sudah, sunat wudu sudah. Sekarang kita membahas insya Allah yaitu tentang masalah pembatalan wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua melalui kitab yang kita bahas pada malam ini, yakni kitab Halqatur Rabi'ah. Malam ini kita akan membahas tentang masalah pembatalan wudu. Nawaqidul wudu'i. Adapun pembatalan wudu, alladzi yanqudul wudu'i. Apa-apa saja yang bisa membatalkan wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu di sini arba'atun, yaitu ada empat. Apa yang pertama? Al-awwalu, yang pertama yang membatalkan wudu adalah huruju syai'in minal kubuli awid duburi. Keluarnya sesuatu baik dari dubul ataupun dari dubur. Maksudnya gimana keluar sesuatu? Taruhlah, maaf ngomong, kalau kita buang air besar itulah maklum ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak terasa. Maaf cakap, ketika kita kencing, pas begitu kita beres dari kencing, pas begitu kita beranjak, kadang-kadang ada yang terasa keluar lagi.
cucungnya keluar di situ. Apalagi maaf ngomong, kalaulah seandainya kita lah lanjut usia, ya kadang-kadang kalau kita kencing, maaf ibu, bapak nih, ketika kita sedang kencing, terus beres kencing, sudah istilahnya cebok, ditutup, pas ketika kita bangun, terasa ada yang keluar lagi. Mak mano itu hukumnya? Jangan kita mengambil hukum, kalau tidak batal, awas. Kalau seandainya kita merasa yakin bahwa yang keluar itu adalah air kencing, maka batal wudhu kita. Atau misalkan kita sudah kencing, sudah beres kencing, istilahnya terus kita berwudhu, sudah berwudhu, pas begitu melangkah pecah ada yang keluar lagi. Banyak kencing tuh, awas di situ. Jangan mentang-mentang kan tadi sudah wudhu, mak mano ini. Nah itu kan kita was-was di situ perasaan kita. Tinggalkan sesuatu yang was-was, maka pindah ke sesuatu yang lebih meyakinkan. Biasanya gimana? Kalau biasanya pas begitu dijingo memang ada banyu, maka itu yakin bahwa itu air kencing. Apalagi kalau pas begitu maaf ngomong tuh, dicium, nah bau jengkol nian, nah berarti ada nian, itu air kencing. Awas nih, hati-hati. Yang dimaksud hurujus syai'in itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tidak menduganya. Kalau buang air hajat itu sudah maklum kita. Nah itu diantaranya. Yang pertama tadi adalah hurujus syai'in minal kubuli awid duburi, atau tadi itu kentut apa ida, tapi tidak terdengar bunyinya, cuman tercium baunya, aromanya, pakam nian, bau pakasam. Mana itu? Nah itu sudah membuktikan bahwa berarti kita, maaf ngomong, buang angin. Walaupun tidak terdengar bunyinya, asal ada buktinya. Kita misalkan tidak merasa, akan tetapi kawan kita yang di samping kita, bau apa ya? Tadi tidak bau apa-apa, sekarang kok bau. Nah, berarti itu. Walaupun kita tidak menciumnya, akan tetapi kawan kita yang mencium. Itu. Ini kadang-kadang yang masalah sepele-sepele ini yang akan menjadikan ibadah kita tidak diterima, dikarenakan masalah wudhu kita nih. Wudhu kita sudah batal, terus kita melaksanakan sholat, maka otomatis sholatnya tadi tidak sah. Nah itu yang dimaksud. Ya maaf ngomong ibu bapak, kadang-kadang kan kalau lah tua tuh kelepnya mungkin sudah kendor, ya. Pas begitu kita kencing, pas begitu pakai celana, nah pecah keluar lagi. Makanya ini sebenarnya bab istinja sebenarnya nih. Makanya ketika kencing, baik kepada bapak-bapak ataupun kepada ibu-ibu, sunat ketika sudah beres kencing, sunat istibro. Apa istibro tuh? Kalau laki-laki diurut. Nah ya, diurut. Kalau laki-laki, perempuan mamano sunat tadi urut, sunat perempuan. Cara ngurutnya mamano. Kalau perempuan cara ngurutnya mah ini, supaya sisa-sisa air kencing yang masih ada di dalam bisa keluar. Atau sunat dengan dehem. Nah, itu ya, supaya terhendak istilahnya air kencing yang masih di dalam, istilahnya terhendak terbawa dengan tekanan dehem tadi. Itu jangan sampai, maaf ngomong, kita istilahnya ketika kita sedang melaksanakan sholat tadi kita was-was. Nah itu. Terus yang nomor kedua, pembatalan wudhu, awla mastumun nisa falam tazidu ma'a fatayammamu. Atau kita bersentuhan
bersentuhan dengan lain muhrim, lain jenis. Kabiroini yang sama-sama sudah mempunyai keinginan, sudah ada syahwat, maka itu istilahnya membatalkan wudu. Nah, model yang tadi, maaf ngomong ada yang terlewat sedikit, timbul permasalahan, gimana Pak Ustadz kalau seandainya keluarnya keras? Nah, ini masalah najis ini. Mak mano kalau seandainya keras, akan tetapi istilahnya ida bebanyu, masih keras yang keluarnya. Misalkan maaf ngomong, kita misalkan nelan biji nangko, pas begitu keluar masih utuh biji nangko tadi, kulitnya masih utuh. Mak mano itu termasuk najis apa tidak? Nah, ini kalau masalah hubungan dengan najis, ya, maka tidak termasuk najis. Kenapa? Pertama, kulitnya masih utuh dan dalemannya juga masih istilahnya masih utuh, keras. Contoh seperti yang sering kita minum, kopi yang paling mahal. Kopi apa namanya? Kopi luwak. Kan itulah dimakan sama binatang, itu keluar dari binatang. Nah, di sini kalau keluarnya asal jangan hancur, masih utuh, cuman kulitnya baik, maka buanglah kulitnya, cuci yang bersih, maka itu silahkan. Amun nak dikonsumsi juga silahkan, halal, thayyib istilahnya, bersih, suci. Nah, itu diantaranya ya. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aurihin. Ini dalilnya tadi, yang tadi. Tidak bisa membatalkan, walaupun kita ragu-ragu di situ tadi itu kita buang angin apa buang air kecil. Pas begitu kita sedang istilahnya Allah tehedan sama kita ketika nyebut takbir, Allah pecah, ada yang keluar. Nah, atau pecah kita tuh buang air, istilahnya buang angin. Nah, di sini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aurihin. Itu dalilnya. Tidak menjadikan batal kecuali pertama terdengar bunyinya, kalau kentut nih. Yang kedua terhirup baunya. Amun dua-duanya enggak ada, berarti itu tidak kentut, istilahnya tidak membatalkan wudu, maka lanjutkanlah sholat. Akan tetapi nih, ketika kita sedang Allahu Akbar, tehedan sama kita, pecah, ada yang keluar di kemaluan kita tuh. Nah, ini banyak kencing pecahnya. Kalau ada apa-apa, awas, jangan pakai dalil kalau ada apa-apa. Biasanya kadang-kadang kalau ada apa-apa, nah ini yang membahayakannya. Maka kalau merasa yakin itu yang keluar banyu kencing, maka batalkan sholat, buka sepan kita, ganti yang baru, terus kita cebok, terus kita ambil wudhu wudhu lagi. Terus yang nomor kedua, asani, yang membatalkan wudhu itu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Oleh karena apa? Bisukrin au jununin au maradin au naumin. Hilang akal dikarenakan memang istilahnya orang itu galak sekalor, apa dia namanya ya bahasa ininya, galak ayan. Nah, mah itu istilahnya tidak ada angin, tidak ada hujan, ujung geletek, mah itu pingsan langsung. Nah, itu kalau sedang punya wudhu, batal wudhunya. Atau misalkan punya penyakit, misalkan kalau ada capek dikit pingsan, nah model mah itu, maka itu disebutnya wudhunya batal. Nah, wudhunya batal disebutnya itu gomaun, istilahnya apa? Pingsan. Atau bisukrin,
Apa maksudnya sukrin di sini? Mabok, muntah, bukan mabok minum alkohol di sini maksudnya. Kalau itulah jelas, ya, muntah. Pas begitu ini kita mabok. Kalau istilahnya di sini pakai sin besar, bisyukrin, berarti syukur mananya. Nah di sini pakai sin kecil. Kita harus tahu jabatan kalimat. Makanya kalau istilahnya bahasa Arab, salah lapad apa salah satu huruf bela berubah maknanya. Kalau istilahnya sinnya sin besar, bisyukrin, kalawan syukur artinya. Kalau pakai sinnya sin kecil, bisukrin, mabok. Makanya kalau mau doa, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut katanya. Salah itu tuh. Jangan pakai sin besar di situ. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah itu. Jadi ibu bapak, yang nomor kedua, masalah pembatalan wudhu itu yaitu zawalul aqli, hilangnya akal, wajununin, dan gila, marodin, atau sakitnya yang sangat parah. Mak mano kabar si anu, lah koma. Nah kalau model sakit seperti itu, lah koma, lah pingsan, maka kalau punya wudhu itu membatalkan wudhu. Naumin, atau tidur bisa membatalkan wudhu. 5 soha an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugmiya alaihi thumma afaqa faghtasala. Pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugmiya, pernah mengalami pingsan. Baginda Rasul pernah mengalami pingsan. Maka ketika sembuh dari pingsan itu, maka baginda Rasulullah SAW di situ melaksanakan adus, melaksanakan mandi, dan langsung melaksanakan wudhu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah batal dari wudhu. Sangkan Rasulullah SAW ketika pingsan terus istilahnya sembuh, maka ketika sembuh baginda Rasulullah SAW melaksanakan mandi, langsung melaksanakan wudhu. Itu diantaranya. Walima ruya, dan hadis yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al ainani wika usah paman nama fal yatawaddo. Bahwasanya dua mata ini adalah tali daripada lubang dubur. Jikalau mata ini tertutup, maka lubang yang bawah terbuka. Kalau mata terbuka, maka lubang yang bawah tertutup. Nah itu maksudnya. Jadi al-ainani, dua mata ini, wika usah, jadi tali daripada lubang yang bawah. Paman nama. Nah di sini kata Rasul, barang siapa yang tidur palyatawaddo, maka orang tersebut kalau tadinya sudah punya wudhu, maka harus wudhu kembali. Kecuali, nah di sini ada kecualinya. Wa naumu al mumakkini maq'aduhu la yankudu al wudu'a. Kecuali tidurnya yang tetap tegap ini, pantat rapat ke lantai, ke tanah. Ketika pantat rapat ke tanah, maka tertutup lubang dubur itu, maka tidak bakalan bisa keluar angin. Kalau seandainya tidurnya goyang-goyang, kadang-kadang kan kalau kita tidur pasti ini ngangkat. Ketika kita tunduk ini terus, ini pasti ngangkat. Nah maka di situ batal wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu itu istilahnya tidurnya yang tetap mantap, ini tidak goyang-goyang. Kalau seandainya enggut-enggutan ini, otomatis ini terangkat, pantat ini terbuka. Nah yang boleh tuh tadi, yang tidak membatal itu
kalau tidurnya itu mantap, istilahnya tidak tergoyang-goyang. 5 soha an Anas radhiyallahu anhu qala kana ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang tadzirul isya'i al akhirah hatta tukhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddau. Ini salah satu yang membuktikan para sahabat pada waktu itu mereka senang nian menunggu waktu isya. Antara maghrib ke isya tidak balik ke rumah, diam di masjid sambil beriktikaf. Mereka sambil istilahnya duduk di masjid, saking kelamaan di masjid sambil terduduk ini. Kalau uji kita sampai mejem ayam, tidur ayam. Nah, itu. Bahkan sampai tidur, walaupun sampai ngorok sekalipun, kalau istilahnya tidurnya tetap mak'adahu fil ar, maka wudunya tadi tidak membatalkan apa istilahnya, maka tidurnya tadi tidak membatalkan wudu. Nah, itulah Ibu masalah tentang masalah pembatalan wudu. Terus yang nomor ketiga, wasalithu, yang nomor ketiga, iltiqa'u basarotai rajulin awimro'atin kabiraini aznabiyaini bilahailin payantakidu wudu'ul lamsi wal malmus. Yang nomor ketiga, pembatalan wudu itu adalah tertempelnya apa istilahnya, kenanya tangan, dua tangan atau dua kulit, antara kulit laki-laki sama kulit perempuan yang bukan muhrim, maka di situ batal. Syaratnya yaitu kalau sama-sama sudah hideng, kalau bahasa Sundanya, sama-sama sudah dewasa, sudah ngerti, punya keinginan. Pas begitu nempel langsung ada ser, nah ada gejolak, ada setrum, nyetrum. Pas begitu nempel langsung nyetrum. Nah, itu berarti membatalkan wudhu kita. Boleh, Ibu, Bapak, maaf ngomong, kalau seandainya kita nak megang nian sama bini kita, asal memegangnya jangan pakai tangan langsung, pakai kuku kalau kuku kita panjang, atau boleh kita mengelus-ngelus rambutnya, itu tidak membatalkan wudhu. Kalau seandainya kita sudah lama tidak ketemu sama istri kita, pas begitu kita balik, istri kita sedang dalam keadaan wudhu, aduh mas, aku sedang keadaan wudhu, kita pengen membelainya, silahkan, cuman rambutnya belai. Ah my honey, kuci-kuci hitahe. Ya, udah tahu artinya aku juga. Ya, dielap, dibelai-belai, asal rambutnya ndak apa-apa, ndak membatalkan wudhu. Nah, itu kalau seandainya ingin nian memegang istri kita, atau kalau nak memegang pakai sarung tangan. Lah agak baik nunggu atuh dikit baik ya. Nah, itu jangan seandainya ini, kalau seandainya tergores dengan kulit yang lain. Nah, itu. Maka kalau menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bahwa itu membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa li'annahu lamsun bainar rajuli wal mar'ati wala sitrokihima bilal jatis lamsi. Karena tak ada rasa, ya. Kalau seandainya kita sama-sama sudah dewasa, kecuali kalau seandainya sama anak kecil, ya, kita istilahnya tidak punya perasaan apa-apa lah ibaratnya, ya, maka tidak membatalkan wudhu. Timbul masalah nih, mak manu kalau seandainya kita megang banci. Iya kan? Mak manu seandainya kita megang banci nih. Nah, kita lihat posisi banci itu. Kalau banci itu banyaknya ke perempuan, batal. Kalau banci itu tidak terlalu ke perempuan, malahan istilahnya kumpul-kumpulnya sama laki-laki, cuman gayanya baik kayak banci. Nah, gimana bergaulnya? Sholatnya melok campur sama perempuan,
ketika pengajian melo campur sama perempuan, berarti itu perempuan, ibaratnya perempuan jadi-jadian. Ya, maka itu membatalkan wudu. Akan tetapi kalau seandainya cuman kan ado bae ya, walaupun lanang lemah gemulai tangannya tuh ya, pecah perempuan, tetapi dia biasa cak gitu. Nah, kumpul-kumpulnya sama laki-laki, tidak berani dia kumpul sama betino. Walaupun gayanya seperti itu walaupun kita pegang tidak membatalkan wudu, kecuali kalau beratnya si banci tadi ke perempuan. Lah pakai anting, lah pakai underhook, lah pakai lipstick, lah pakai bola-bola di pipi. Nah, itu mah perempuan jadi-jadian ya, membatalkan wudu. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor keempat, pembatalan wudu itu masukubulil adamiyyi awi halqati duburihi bibatnil kapi au butunil asabi'i. Yang nomor keempat yang membatalkan wudu adalah memegang kubul anak Adam. Apa kubul? Lubang yang bawah lah dipegang sama kita. Nah, itu membatalkan wudu. Terus memegang yang bulatannya, halqati istilahnya bundarannya. Kalau bahasa Sundanya kirut salawe. Kenapa disebut kirut salawe? Karena itu kirutannya ada selawe kalau dihitung. Itu kirut salawe bundarannya. Kalau dipegang itu membatalkan wudu. Akan tetapi tadi kan kalau memegangnya bibatnil kapi. Apa yang dimaksud bibatnil kapi dengan ini? Bibatnil kapi. Mana kalau seandainya dengan ini? Itu tidak membatalkan wudu. Kalau seandainya dipegangnya sama apa ibaratnya ini nih, belakangnya tangan. Ini batni kan disebutnya. Ini belakangnya. Enggak apa-apa. Halqah halqatid duburi, bubulatnya duburihi bibatnil kapi. Bibutunil asabi'i, atau dengan apa istilahnya perut jari jemari kita, itu juga membatalkan wudu, kecuali kalau dengan ininya belakangnya. Nah, itu lima ruya min qouli sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza masa ahadukum, ketika salah satu di antara kalian megang apa? Zakarohu, larangannya, falyatawaddo, maka harus berwudu lagi jikalau punya wudu, berarti membatalkan wudu. Wa fi riwayatin ukhar man masa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang memegang parjinya atau kemaluannya langsung dengan ini dengan apa ibaratnya perut, telapak tangannya. Mana kalau sama ininya, misalkan kalau gatel, sama ininya beda apa? Tidak membatalkan wudu ini. Kalau sama ininya, digesek-gesek itu diantaranya Yang membatalkan tuh kalau langsung pakai ini, pakai apa istilahnya perut tangannya. Kalau pakai ininya tidak membatalkan wudu. Tadi bibatnil kapi itu mantuknya, bahasa mafhumnya makmano kalau sama belakangnya itu tidak membatalkan wudu. Walima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala sitrun faqad wajaba alaihil wudu. Barang siapa memegang dengan tangannya langsung, dengan telapak tangannya, ila farjihi, ke kemaluannya, laisa dunaha hijabun, tanpa make penghalang, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai tisu lah memegangnya, maaf ngomong tuh, wala satirun, dan tidak ada penghalang, tutup-tutup, maka
faqad wajaba alaihil wudu, maka wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan wudu lagi. Bagaimana wudu yang tadi? Maka wudu yang tadi batal. Kadang-kadang banyak ibu masalah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang kira-kira istilahnya kita tidak tidak sadar, padahal bahwa wudu kita tuh sudah batal. Baik dengan yang pertama tadi, ketika kita kencing, masya Allah itu ibu, ya, ketika kita kencing sudah beres kencing, pas begitu kita istilahnya sudah beres wudu, sudah pakai mukena, kadang-kadang pas begitu nak melangkah pecah ada yang keluar lagi. Nah itu akan menjadikan was-was. Maka tinggalkanlah sesuatu yang was-was tadi, kembalikan kepada sesuatu yang tidak was-was. Da'mar yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang mewaswaskan kita, maka kejarlah sesuatu yang lebih meyakinkan. Kalau seandainya kita tadi merasa kentut, akan tetapi baru perasaan, tetapi belum ada dalilnya, belum ada buktinya. Pas dicium oleh kita, tidak terasa bau, ditanyain sama kawan kita, wah tidak mencium sesuatu apapun, oh berarti aman. Orangnya ada kata dalilnya, ada kata buktinya. Kalau memang salah satunya ada, baik kita yang menciumnya ataupun kawan kita yang menciumnya, maka itu sudah jelas, yakin itu sudah membatalkan wudu. Atau dari segi kebiasaan, biasanya kalau model ma ini pas dijingok memang ada nian keluar banyu kencing, maka yakin bahwa itu adalah memang banyu kencing yang keluar, maka kita buka celana kita, terus kita ganti yang lain, istilahnya cebok dulu, ganti dengan yang lain. Jangan sampai ketika kita beribadah masih pakai celana itulah, itu yang membahayakan tuh. Ya, yang jangan sampai kita ibadah dengan memakai celana yang masih ada najis. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hujan ya? Banyak istilahnya apa? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya rata-rata siksaan yang ada di dalam kubur, kebanyakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kencing sembarangan. Maksudnya sembarangan itu mana? Ya tadi, seperti tadi. Padahal yakin kencing tapi istilahnya dibiarkan. Malahan dia tidak cebok lagi, langsung melaksanakan sholat ini. Atau istilahnya kencing sembarangan. Kencing sembarangan tuh sudah berdiri, sudah tidak cebok, langsung pakai sepan, terus ketika masuk waktu sholat dengan celana itulah, masya Allah ya. Hati-hati, jangan sampai kita istilahnya melaksanakan ibadah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita istilahnya membawa najis. Makanya ketika kita istilahnya mau melaksanakan sholat itu harus benar-benar, harus wanti-wanti apakah celana yang kita pakai itu benar-benar bersih atau tidak. Makanya ada khusus, mana celana buat main, mana celana buat sholat. Jangan sampai kita ragu-ragu, jangan sampai kita mang. Innallaha zamil yuhibbuz zamal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bagus, Allah dan istilahnya Allah sangat cinta sama yang bagus. Jadi ketika kita mau masuk masjid, taruhlah walaupun bukan yang baru tetapi yang suci, yang bersih, hilang daripada najis ataupun kotoran-kotoran. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kita batal daripada wudu, maka otomatis kita tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa Al-Quran tidak boleh sembarangan. Jangankan membaca, memegangnya saja kita harus mempunyai wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kitab suci dipegang dengan cara tidak mempunyai
wudu. Makanya ketika kita mau memegang Al-Quran, mau mengambil Al-Quran, kita harus mempunyai wudu. Usahakan harus punya wudu, jangan sampai tidak mempunyai wudu. Mana kalau seandainya sedang keadaan darurat. Contoh seperti apa? Misalkan kita sedang berjalan, tahu-tahu ada lembaran Al-Quran bergeletak di jalan, sedangkan kita tidak punya wudu nih. Mana ini? Kalau dibiarkan mungkin terlindas ojek, terlindas mobil. Nah, dosa kan kita. Mana caranya? Walaupun kita tidak mempunyai wudu, ambillah pelapah pisang, maka ambillah lembaran Al-Quran dengan memakai pelapah pisang, atau pakai baju kita dicempal bahasanya. Pakai baju kita dicempal, jangan langsung telanjang tangan. Itu juga bukan niat mengambil Al-Quran, niat membawa apa tadi? Cempalannya, niat membawa daun pisang. Itu saking kita harus adab bersama Al-Quran, tidak boleh sembarangan tentang masalah Al-Quran. Makanya usahakan kita mempunyai wudu. Kemana-mana kita harus mempunyai wudu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita membiasakan wudu, ibu, bapak, kalau seandainya kita membiasakan wudu, maka insya Allah kita ketika sudah berada di alam barzah, maka cahaya wudu kita akan menyinari alam barzah kita. Pas begitu kita bangun dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajah kita akan bersinar bekas wudu tadi. Terus ketika kita wudu, di situ ada sunat. Sesudah wudu, biasakan ibu, kalau seandainya kita mau melaksanakan sholat, ada yang namanya sholat sunat wudu, namanya syukrul wudu. Kalau seandainya kita misalkan wudu di rumah, terus kita mau melangkah ke masjid, kalau masih ada waktu, banyak waktu, laksanakanlah dulu sholat sunat syukrul wudu. Subhanallah ibu bapak, pahalanya bukan luar biasa. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tentang masalah pembatalan wudu. Beres kita membahas tentang masalah wudu, syarat-syarat wudu, terus pardunya wudu, apa-apa yang makruh istilahnya di dalam wudu, dan apa-apa yang membatalkan wudu, semuanya sudah dikupas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kalau seandainya tidak ada yang paham, atau misalkan ada undak-undak, ataupun istilahnya ada suatu pertanyaan, silahkan, insya Allah kalau mampu sekarang saya jawab, kalau tidak mampu di PR-kan. Silakan. Nah, banyak nih. Tapi yang tiga ini berkaitan kayaknya, yang satu ini yang beda. Ini pakai request. Iya, ntar. Pak Ustadz mau nanya, kalau kita bersenggolan sama ibu atau mertua perempuan saat kita sudah berwudu, terus itu enggak batal ya Pak Ustadz, tapi kalau sama istri bersenggolan batal enggak ya Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah seandainya kita di sini ada beberapa paham ini masalah orang tua masalah maaf ngomong tuh mertua ada sebagian paham bahwa tidak membatalkan wudu, ada sebagian paham membatalkan wudu, tergantung kita yang nak ngambil yang mana. Nah di sini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya yang namanya orang tua kan istilahnya mertua itu orang tua maka itu tidak membatalkan wudu. Akan tetapi kalau seandainya bersenggolan dengan suami, ya bersenggolannya senggolan gimana? Apa langsung bersentuhan kulit sama kulit? Kan bersenggolan tuh macam-macam ya. Tidak ada bersenggolan dua-duanya telanjang, ya itu kan bukan main lagi. Yang dimaksud bersenggolan tuh istilahnya apakah langsung bertemu kulit sama kulit? Nah itu
Kalau bertemu langsung kulit sama kulit itu membatalkan wudu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang kedua nih, nah ini sama Pak Ustadz, tersentuh suami istri batal apa tidak? Batal. Kalau seandainya kita mempunyai wudu terus kita bersentuhan sama istri, itu membatalkan wudu. Itu kalau menurut mazhab kita, Ibu. Kan kita pakainya mazhab Imam Syafi'i, maka kita harus berwudu lagi. Makanya hati-hati ketika kita sudah mempunyai wudu. Kalau seandainya suami kita genit, nah, agak dulu Pak, aku nak sholat dulu, agak be denget lagi, paling 5 menit 10 menit aku sholat nih, tunggu be denget. Nah, itu ya, jangan langsung. Nah, bagi sang suami jangan asal nyubit sama sang istri, apalagi kalau istrinya sedang mempunyai wudu, kecuali kalau nak megang tadi sudah aku jelaskan, rambutnya silakan lus, atau kalau kuku kita panjang, cakar pakai kuku. Paham? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sudah ambil wudu, dicampai tai cicak, batal apa tidak? Nah, kalau seandainya tai cicak, ya, kalau tai cicak itu termasuknya najisnya najis apa? Ya, kalau seandainya kadang-kadang kan kalau tai cicak itu istilahnya kering jatuhnya. Kalau seandainya kering itu tidak membatalkan wudu. Kalau seandainya kadang-kadang kan istilahnya, maaf ngomong, kalau jatuhnya juga tidak langsung kama tangan, paling nempel dulu kama ini atau sama apa, maaf ngomong tuh, sama telkung. Kalau telkungnya yang kena najis nyama itu, cuman itu tidak terlalu parah, ya, maafnya najisnya cukup istilahnya di apa, maaf ngomong tuh, di ini sama banyu, ya, tidak terlalu parah itu najisnya, bahkan termasuk najis muhopapa. Ini yang terakhir. Tadi dikatakan bersentuhan dengan lain jenis atau bukan muhrim termasuk batal. Yang ditanyakan, tolong sebutkan golongan atau kelompok yang bukan muhrim itu siapa saja. Ya? Nah, jazakumullah khairan, jaza wa kadzalik. Yang pokoknya kalau yang bukan muhrim itu, ya, seseorang yang halal ditikahi. Maaf nih ibu-ibu nih pasti yang nanya tuh, ya, atau bapak-bapak. Pokoknya yang halal ditikahi. Yang halal ditikah berarti itu membatalkan wudu. Kalau haram untuk ditikah berarti itu tidak membatalkan wudu. Itu Beb. Jadi maaf ngomong, ini ada kecemburuan sosial mungkin, ya. Nah, antara mertua sama istilahnya, maaf ngomong, misalkan kita punya mertua ataupun kita sebagai anak laki-laki kita punya mertua, ataupun istilahnya perempuan punya mertua, jangan istilahnya kita beda-bedakan sama antara orang tua kandung sama orang tua istilahnya mertua, sama, ya, jangan dibeda-bedain. Kalau ke sana 100.000, ke sini juga 100.000 pengenjuan tuh. Jangan istilahnya kadang-kadang berat sebelah. Istilahnya suami takut sama istri, ya, giliran istrinya, suaminya mau ngenju sama mamanya dilarang sama istrinya, giliran istrinya nak ngenju berapa baik. Nah, itu awas. Bagi istri yang model seperti itu disebutnya selingkuh di masalah harta. Bagi suami bebas malahan, mau ngasih berapa sama mertuanya ataupun sama orang tua kandungnya, bebas. Kenapa? Karena itu milik dia sendiri. Tetapi bagi istri, walaupun hasil keringat dewe, kalau seandainya nak ngenju orang tuanya tetap harus izin sama suami. Kalau perempuan tuh bedanya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
ketika istri sudah dikawin, sudah ditikahi oleh sang suami, maka seutuhnya semuanya milik suami. Makanya segala sesuatunya harus beserta izin terhadap suami. Makanya kalau seandainya suami kita nangenju sama orang tuanya, jangan dilarang-larang. Tetapi suami juga jangan berat sebelah. Giliran orang tuanya dikasih terus, giliran mertuanya dikasih, itu berat sebelah. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktunya mungkin hanya dicukupkan sampai sekian ya pengajian malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi bisa dipahami dan dimengerti, dan insya Allah di pengajian yang akan datang kita akan membahas tentang masalah alladzi yahrumu bil hadas, sesuatu yang diharamkan ketika kita sedang mempunyai hadas. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, tetap diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.